dari awal juga udah banyak perubahan ya, udah berubah dari panggilannya, suaranya, terus cara penyajian dan penyiapan ke suami, ke anak-anak juga kan. Ciri khas kan kalau saya makan kan biasa ditungguin almarhumah. Sampai air saya dituangin sampai makan tuh ditungguin kayak gitu. Dan dia kan almarhumah suka nyomot makanan tuh. Makanan yang kita makan dia tuh nggak makan, cuman dimakan kayak gitu, cemil kayak gitu ya. Jadi kapan Pak udah buruan makan gitu. Mama juga kan pengen gitu. Maksudnya dia cuman nyemil aja, pengen ya kayak gitu. Bang, mungkin seperti apa sih ini menjalani hari mulai lagi? Menjalani hari ya kita tetap beraktivitas seperti biasanya, terutama berdoa untuk almarhumah ya. Saya pesan sama anak juga 5 waktu jangan ditinggal kan, sholat 5 waktu jangan ditinggal, doain almarhumah. Selalu mama nih nggak ada, apa mama ada, mama masih ada di hati kita walaupun di dunia tuh kita nggak pernah lihat dari kasat mata ya kayak gitu. Dan almarhum juga ngelihat kita gitu, kalau kita bahagia almarhum juga bahagia kayak gitu kan. Jadi kita juga nggak boleh terlalu lama-lama bersedih ya kan. Biasa kita untuk belajar untuk mengikhlaskan dan meridoinya biar almarhum juga kan di sana tuh tenang kayak gitu kan. Kalau kita masih mikirin, masih sedih juga kan nggak boleh kayak gitu. Jadi ya kita berusaha untuk tegar gitu. Bang itu mungkin setelah kemarin 7 harian mungkin setelah itu mungkin ada rencana untuk kayak 15 hari atau 40 harian nggak sih? Iya, insya Allah itu rencana mah ada kayak gitu kan. Cuman hari tanggalnya belum kita iniin kayak gitu. Karena kan masih pasca yang kemarin kan kita juga kan lelah kayak gitu kan. Tetap kita usahain taziah lagi kayak gitu kan. Selamatan buat almarhumah kayak gitu. Bang, ini mau jalanin hari yang kayak gimana sih? Mungkin Bang Idung mulai aktif kerja lagi atau apa nih yang mau dilakuin setelah Ya ini? tetap, Kepikiran? ya aktivitas yang saya lakuin ya tetap saya biasa kayak gitu kan. Saya bekerja, usaha kayak gitu. Aktivitas yang saya lakuin selagi masih ada almarhum aja. Aktivitas saya kan memang kan backupin semua kan ini ya, almarhum tuh waktu semasa hidupnya, kayak jobnya kan apanya tuh memang saya semua kan yang ngurus kayak gitu kan. Semenjak udah nggak ada manajernya kan kayak gitu. Nah Bang, ini kan almarhum sudah tidak ada, otomatis kan job-job yang sudah ada sebelum almarhum masih ada, ini kelanjutannya seperti apa sih Bang? Kelanjutannya mereka orang juga kan orang talent udah tahu ya kan almarhum udah nggak ada. Paling saya bisa komunikasi minta maaf kalau almarhum punya salah dari segi bahasa, perilaku maupun tingkah lakunya mau dimaafin. Mereka orang udah pada tahu kayak gitu kan. Jadi mereka orang juga mau nanya lagi juga karena udah tahu kayak gitu almarhum ini udah nggak ada nih, sosok empau udah nggak ada kayak gitu. Mungkin bisa nantinya saya dihubungin dengan bukan dengan minta empok lagi kayak gitu, mungkin bisa minta anak-anaknya atau minta siapa kayak gitu. Itu mungkin setelah itu di luar dari job trust, mungkin di job yang luaran seperti apa? Apakah memang ada yang tercancel akhirnya di luaran sana? Ya Seperti apa? jadi sebelum almarhum ngedrop kan memang udah ada job off air tuh. Udah off air dan orang itu udah mau ngasih kan jangan gitu, nanti aja kalau udah kerja kayak gitu ya kan. Akhirnya kita minta maaf gitu. 2 hari almarhum meninggal tuh kita minta maaf kayaknya nggak bisa nih kayak gitu. Empok nggak bisa hadir kayak gitu karena dikarenakan lagi kurang sehat ya kan. Akhirnya ya dia ngerti kayak gitu kan, dengan tahu sendiri kok karena kan media kan banyak kayak gitu kan. Oh nih empok udah tiada nih kayak gitu, udah tahu. Opera juga banyak yang udah di-cancelin semua. Kan di bulan Agustus ini kan banyak juga kan job offernya almarhumah. Tapi nggak ada yang ada sangkutan, maksudnya ada DP gitu. Emang nggak mau terima ya? Alhamdulillah dari awal dari dulu kita nggak pernah mau terima DP kayak gitu karena kan belum bekerja. Saya usahain takutnya kalau ada apa-apa juga kan hal yang nggak diinginin, saya nggak mau kayak terima DP kayak gitu. Nanti aja kalau udah bekerja kayak gitu. Bang, perihal tentang soal kabar si kembar yang katanya mau diasuh sama Bang Raffi, ini seperti apa sih sama Araf ya? Oh, bukannya diasuh. Jadi kalau lagi bete, pengen main apa, kesana aja bang, ke Andara gitu kan. Kan ada Cipung, ada Rapatar kayak gitu, baik kok. Mama Gigi kayak Arab itu baik ya kan, untuk menawarkan untuk ke Andara aja main kayak gitu. Dan kalau anak ada apa-apa juga, bilang aja, bilang kayak gitu. Untuk kegiatan anak-anak itu setelah almarhum nggak ada, mungkin seperti apa sih Bang? Kegiatan anak-anak ya untuk saat ini ya biasa aja sih ya, cuman perbedaannya emang drastis ya. Kayak makan,
online gitu, Pak, mau makan apa kamu, Kak? Kayak gitu kan suka online nih kayak mama ya, online apa kayak gitu. Jadi ya biasa makan bareng-bareng, kadang kita makan di luar nih kalau lagi libur kan, kita makan di luar kayak gitu kan, apa makan di mall apa di mana kayak gitu, rutinitas setiap minggunya kayak seperti itu, kayak gitu. Pak Haji kan kemarin sempat waktu nyolatin itu ada Pak RT ya, Pak RT 012 ya. Mhm. Nah itu bilang kalau Pak Alfa tuh sempat nyumbang ambulans, itu ceritanya gimana? Oh itu kan media juga beberapa kan udah tahu kan waktu awal penyerahannya emang kayak gini, apa, kita, berdoa yuk gitu, mudah-mudahan, di masjid kita ada mobil ambulan kayak gitu kan, karena kan fasilitas mobil ambulan belum ada nih di Masjid Al Anwar. Akhirnya, jawaban Allah tuh nggak ada sekitar 1 bulan lah gitu, 1 bulan dapat rezeki tuh, dapat iklan di suatu produk kayak gitu. Akhirnya karena udah niat ya, ini kita dapat, iklan kan, di tempat suatu produk tuh, akhirnya gini, rezeki udah masuk mah, itu sumbangin, kita kan udah niat kayak gitu, dan kita udah nazar kalau ada rezeki pertama, kita mau beli fasilitas buat di Masjid Al Anwar tuh, mobil ambulan. Akhirnya, nazar kita lakuin kayak gitu kan, kita beli mobil ambulan, ternyata masih ada sisanya dari uang itu, kita beliin karpet, masih ada sisanya lagi, kita beliin kubah, kayak gitu, kubah Bang, iya. ini perihal tentang sapi kurban almarhumah, calon sapi kurban almarhumah. Ini mungkin tahun depan apakah benar-benar jadi mau untuk kurban tahun depan atau seperti apa sih Bang? Insya Allah itu rutinitas tiap tahun ya. Tiap tahun Idul Adha kan, karena kemarin juga kan kita lagi di luar kan, jadi nggak bisa kita laksanain karena kan lebih afdol, kita lihat dan yang si Bosek juga potong harus ada empok dong kayak gitu sama abang kayak gitu biar afdol. Akhirnya masih kita simpen sapi itu kayak gitu. 3 ekor ya Bang ya kemarin. Kita ini selesain ya baru 1 ekor kayak gitu. Baru 1 ekor. Tapi ya ada rezeki nanti kita ini lagi kita belajar untuk nyicil lagi kan kayak gitu. Bang, katanya kemarin baru pulang syuting dari Malaysia, itu benar nggak sih? Syuting dari Malaysia Iya. berobat. Oh, berobat. Iya. Kan Pak Alfa sekarang udah nggak ada, apa Bang Ibu bakal gantiin sosok Pak Alfa di dunia entertainment? Aku terjun gitu. Oh, insya Allah kalau memang rezekinya ya apa boleh buat kayak gitu, rezeki kan dari Allah kita nggak bisa tolak kayak gitu. Tapi udah ada tawaran-tawaran itu nggak sih? Alhamdulillah ada kayak gitu, cuman kan kita masih kayak seperti masih berduka ya. Saya juga belum legowo kan untuk menjalankan aktivitas yang benar-benar tuh kita bisa ngebanyol, kita bisa tersenyum, ketawa. Sekarang ya kalau lihat rumah, paling apalagi kalau ngeliat si kembar kan ya, itu pasti nggak keluar air mata ya Allah. Ini kan udah kenal sama mamanya kan udah jelas, kalau masih umur di bawah 1 tahun kan masih awang-awang tuh pengenalan ke sosok si ibu ya kan. Kalau ibu kan bisa jadi bapak, tapi kalau bapak belum bisa jadi ibu kayak gitu. Pokoknya wanita itu benar-benar lemah lembut kayak gitu, pelukannya, kasih sayangnya kayak gitu. Jadi kalau untuk bisa gantiin ya kita berusaha ya, karena kan ada kakak juga kan bisa gantiin sosok mamanya kan. Dia juga kan sama adenya kan sayang, apa suka diajak ke kamarnya tidur. Kalau kak ada yang nggak bisa tidur tuh diajak ke kamar sama si kakak kayak gitu. Emang semasa ada almarhum juga suka diajak tidur di kamar kakak ya si adek gitu. Adek kan agak sedikit inilah gitu, si adek nih aktif. Iya, kalau abangnya kan kalem kayak gitu. Tapi Bang, tawaran berapa banyak nih yang masuk? Ada banyak yang nge-DM-in, yang ngoyain Buat kayak apa? gitu. Maksudnya syuting. Ya buat apa aja, ada yang buat syuting, ada yang buat podcast, ada yang buat bintang tamu. Beberapa inilah banyak, teman saya belum ada jawaban kan karena saya masih istiqoroh lah kayak gitu. Mau diterusin apa enggak, kan ada anak juga nih kayak gitu, ada anak yang bisa kayak gitu ya kan. Apa saya harus bekerja seperti semula lagi kayak gitu. Bang, ini kalau boleh tahu, Bapak Bang Idung keseharian apa ngapain sih maksudnya? Kerjaan mungkin selain apa namanya jadi manajer proyek? Ada ya kayak saya bisa jual beli mobil kayak gitu kan, emang kerjaannya kan kayak gitu. Dulu kan saya jual ayam tuh, ke kirim-kirim ke restoran gitu, ke catering. Saya punya pengepul saya gitu, pengepul ayam. Akhirnya pas nikah Mempo karena kejauhan kan ya, akhirnya saya alihkan ke bisnis lain kayak gitu. Nah, Bang kan kemarin juga sempat viral yang soal villa nih yang masih ada almarhumah yang sudah diproses lah, udah bangun, udah selesai. Itu gimana kelanjutannya Bang? Insya Allah ada rezeki ya tetap berjalan kayak gitu kan. Untuk saat ini ya kita belum bisa menjalankan kayak gitu kan. Tapi nanti akan dibuka untuk umum juga, Bang? Insya Allah kayak gitu, doain aja kayak gitu. Nanti mau jual ayam lagi apa? Saya
ya nanti tinggal ini aja, bagaimana Allah aja, yang penting kita kan udah berusaha. Entar arahnya kemana saya juga belum jejekan untuk saat ini, yang penting masih ada rezeki lah kayak gitu, masih ada rezeki buat anak-anak saya kan, masih perjalanan masih panjang, rapi juga kan masih belum ada setahun, si ini masih sekolah kelas 3, kakak juga masih kuliah. Saya juga harus berjuang kayak gitu kan untuk menghidupkan anak-anak ya kan, biar anak-anak bisa sekolah yang sampai selesai kayak gitu kan, pesan almarhum kayak gitu. Meskipun maksudnya banyak bantuan ya bang, tapi tetap bertanggung jawab. Iyalah, saya kan sebagai bapak ya kan, biar saya juga menghilangkan jalanin kewajiban saya. Entah kalau saya nggak jalanin kan dosa. Saya kan kepala rumah tangga kayak gitu. Nah nanti anak-anak kedepannya mau apakah ikut juga terjunnya, udah mulai ada yang tertarik dengan kakak ataupun Insya Allah gitu, insya Allah. Gimana anaknya aja ya, saya kan nggak bisa maksain kan, Dek. Ini ada yang mau ngajak syuting gimana, ini saya tanya dulu. Kita bebekin dulu arahnya kemana kayak gitu. Dan itu kan kemauannya ini anak-anak kayak gitu. Kalau tawaran ya alhamdulillah gitu. Tapi udah ada tawaran buat seri. Ada aja sih buat si kakak mah kayak gitu, kayak ada mau endorse ke kakak kayak gitu. Kak Serni kalau misalkan nanti ada tawaran endorse ataupun bakal mau ngikutin jejak almarhumah mama atau seperti apa? Ya kalau misalkan aku mau jalanin, aku lanjutin perjuangan mama. Tapi sekarang udah ada tawaran weekend. Ada di DM udah ada yang ngechat, tapi emang belum dibalas. Karena belum ini juga kan, belum tenang lah hati sama pikirannya kayak gitu. Nanti dulu dah kak, kan belum 40 hari juga kan almarhumah ya kan, jadi kita belum bisa gimana ya, belum bisa ngobrol banyak juga sama kakak, cuman bisa bilang kan sabar kayak gitu. Tapi udah kepikiran belum kak? Ya udah gitu, ada nggak keinginan itu gitu? Selagi untuk mengisi kekosongan lah gitu saat lagi kuliah ataupun Ya kalau misalkan nggak banyak tugas mungkin ya akan diambil lagi. ya Jadi dari Kak Seri sendiri udah tertarik belum sih di dunia seperti ini, entertain gitu, ngikut jejaknya mama? Sebenarnya tertarik nggak sih dari dulu atau memang seperti gimana nih? Udah berubah akunya pikiran? masih malu-malu. Masih malu. Belum pede ya kayak, Iya. belum pede nggak kayak maminya gitu, karena kan jiwa seninya belum tampil, jiwa seninya kayak gitu, tetap turunan pasti ada kayak gitu kan, maminya kan jiwa seninya kan kental kayak gitu. Berarti kalau kasihan tuh malu-malu tipu ya? Iya, masih pemalu orangnya kayak gitu. Kalau petong ada nggak? Petong gimana petong? Dia ada saatnya pendiam, ada saatnya lemes ini anak kayak gitu. Oh, kalau ditambah ditanya tuh, apa kamu mau Kalau apa? misalkan ada Tawaran. tawaran gitu, mau syuting nggak sih, ikut kayak mama syuting jalan kemana gitu? Petong mau nggak nanti kalau diundang? Mau. Petong mau jadi apa cita-citanya? Masya Allah. Jadi ini cita-cita nggak berubah dari mulai TK sampai sekarang. Kalau ditanya, sama gurunya juga sama. Cita-cita mau jadi apa? Mau jadi ustadz kayak gitu. Kenapa sih mau jadi ustadz kalau boleh tahu nih? Mau jadi guru ngaji? Biar bisa atau doain gimana? mami ya. Biar bisa doain. Iya, bisa doain mami, biar bisa mimpin doa ya. Gitu. Bang Idung, tadi kan katanya Bang Idung mungkin masih belum begitu legowo ya. Misalnya Bang Idung ada kesempatan nanya ke Ustadz, ada sesuatu yang mengganjal gitu, yang Bang Idung mau tanyakan ke Ustadz dalam soal hidup Bang Ustadz tuh gimana? Bang Idung gimana? Mau nanyakan ke? Misalnya ada kesempatan untuk nanyain ke Ustadz gitu. Oh, sharing. Iya, sharing. Oh, kalau sharing ya pasti sharing. Saya juga kan punya guru, punya orang tua kayak gitu, pasti sharing kayak gitu. Bang Tuh, Idung biasanya iya. nanyanya apa? Nanyanya untuk saat ini ya saya paling belum bisa sharing ya ke guru maupun ke orang tua, karena masih baru ya, paling saya istiqoroh kayak gitu kan. Saya berdoa juga pengen ketemu almarhum dalam mimpi gitu, tapi belum dikasih kayak gitu. Karena saya kangen, sampai saya nulis caption kan itu kangen. Saya nulis di IG, emang benar-benar saya kangen tuh dari hati yang benar-benar paling dalam, karena biasa tidur pas ada almarhum kan ya. Makanya saya nggak mau tidur kamar kayak gitu ya kan, masih banyak kenang-kenangan tuh sama almarhum. Saya masih tidur di musola. Jadi sampai saat ini masih Saya masih tidur di musola, di rumah di Ganjur saya tidur di ruang tamu, di rumah Cinere saya tidur di musola kayak gitu. Udah habis. Foto masih belum dipajang. Ah? Belum. Kalau yang di rumah ini kan Cinere ada foto-fotonya kecil jadi nggak terlalu ini gitu. Kalau yang di rumah ini kan besar-besar fotonya. Berarti udah pulang ke Cinere kemarin? Udah. Bang Idung, perihal tentang ini Bang Idung rencana untuk bikin museum nih bagi peninggalan almarhumah. Nah, kan untuk mengingatkan nanti si kembar nih biar
paham nih baju-baju Iya. peninggalan sang ibu nanti bakal mau dilakuin. Ya pelan-pelan saya jalanin karena kan buat masih ditata ya kan, bajunya juga belum diberesin. Yang beresin juga si Sela belum nyanggup katanya, masih sedih. Si kakak juga masih sibuk ya kan, jadi belum diberesin juga bajunya, yang mana harus sedekahin kayak gitu, yang mana harus nanti disimpan kayak gitu. Toh kan saya juga nyiapin lemarinya, pengennya sih di rumah yang Cinere kan, di kamar saya sama almarhum dulu di bawah kayak gitu kan. Saya mau bikin ini saya mah tidur mah gampang di musola, kalau setiap habis tidur saya wirid, saya ngantuk saya tidur kayak gitu. Bang Idung, berarti sekarang asisi kembar itu pakai sipor atau gimana bang? Apa? Asisi kembar. Asisi kembar ya pakai susu gitu, pakai susu, dan juga kan kuat kan susunya si kembar nih kayak gitu. Tapi dari Bang Idung sendiri dan juga anak-anak pernah dimimpiin nggak sih dari almarhum? Belum, saya minta malah belum dimimpiin. Bahkan saya nulis caption tuh di IG saya, kangen, emang sebenarnya saya kangen kayak gitu, saya rindu. Iya, saya nulis gitu sambil nangis itu pun nulisnya kayak gitu. Udah. Gimana kak? Di mimpinya mama bangun lagi, terus aku tanya mama udah sehat gitu, terus dia cuma senyum. Itu di malam ketiga mama. Satu kali itu Iya gimana lihat mama cantik? iya cantik, cuma senyum doang, udah habis itu bangun. Senang melihat mama saya ditampilin dengan keadaan kayak gitu ya, udah nggak sakit lagi. Tasya hari ini masih pakai baju mama atau apa? Ini baju mama. Iya. Tasya emang biasanya dari dulu suka pakai baju mama atau? Suka barengan pakai bajunya, karena kan size-nya sama, jadi kadang mama pinjam baju gitu. Iya gitu. Jadi sering beli baju-baju bareng gitu sama mama juga ya? Iya. Kalau hari ini baju yang dipakai baju yang mama pakai Biasa pakai sehari-hari, apa kalau misalkan dia mau pergi dipakai. gimana? Berarti setiap hari pakai baju mama terus ya? Kadang ini apa, kalau misalkan aku mau pergi kemana gitu pinjam baju mama. Kalau hari ini kenapa khusus pakai baju? Suka aja bajunya. Berat nggak sih saat mau memakai ini, kan pasti kan ada momen dimana ada mamah pakai atau mungkin kalian pas lagi barengan pergi bareng gitu, berat nggak sih kak? Iya berat. Sedih juga. Biasanya kan samaan sama mama kalau pakai baju, sekarang udah enggak. Ini sama apa? Samaan mama punya warna putih, juga punya warna putih. Ya, Yang dirasa nggak? Kayak ada gitu, seperti apa mungkin pakai baju kan selalu pakai baju mama terus, kenapa sih alasannya? Nggak apa-apa, pengen pakai aja. Pengen kerasa masih dekat ada gitu ya? Di rumah juga kan udah pulang ke rumah itu ngerasanya mama masih ada, kayak mama lagi ke Malaysia aja. Pak, pesan yang ingat mungkin dari mama apa sih yang mau diterusin mungkin sama Tasya? Gua itu mama pernah pesan jagain adik-adik, udah itu doang. Berat gak sih kak? Akhirnya jadi anak perempuan satu-satunya yang harus jadi figur, mungkin jadi mama juga buat adik-adik gitu ya, kak juga gimana kak? Ya mau nggak mau harus ini apa, ikutin kata mama, suruh jagain adik-adik. Karena mama juga pengen kakak jadi dokter ya? Iya, jadi sarjana. Kesehatan ya? Iya, Sekarang semester berapa kak? semester 5. 5. ya. Berarti mau dilanjutin ya? Iya. Lagi. Oke. Ya. Makasih Bang.